Terus saya masih Sidoarjo juga, ibu ini maksudnya apa? Terus dia diam aja kan, dia bilang, bu saya ini sibuk, syukur-syukur ibu yang ngerjakan, saya malah alhamdulillah kok saya bisa ini. Terus dia diam aja, terus dia langsung ngetik sok sibuk gitu. Dia tuh pokoknya bilang ke anak-anak dosen baru dia tuh dizolimi gitu sama aku, padahal aku kan nggak pegang apa-apa. Dan dia bilang ke Prof Indra kalau duitnya tuh di aku semua, padahal dia tuh ngedum 4 juta 4 juta, dan ternyata pajaknya 2 juta. Dia bilang suruh nalangi aku dulu karena waktu itu dia lagi di Aceh. Aku nggak mau nunggu Bu Enda pulang, akhirnya dia yang bayar dari 4 juta itu. Karena kalau aku bayar 2 juta itu pasti didom lagi. Bu saya kok cuma 2 juta, ibu 4 juta, pasti didom lagi 3 juta 3 juta. Jadi aku nggak mau. Terus dia bilang kayak gitu ke aku, jadi dia tuh merasa dizolimi. Dia bilang ke Putri, saiki mbak, terus dia ngomong ke Putri gini, saiki mbak aku wes ngerti kabeh, yo arek sing iki terus nunjuk ke aku dibelakangi. Ya Allah bu, syukur-syukur ibu tuh tak kerjain, tak bantuin. Ibu kan cuman ketua, jadi dia tuh cuman ketua numpang nama tok, kok bisa bilang kayak gitu. Contoh rek 3 sentian. Terus saya bilang, aku bawa 2 batu, kakiku perih semua, kayak melepuh kebakar tuh loh. Terus habis itu batinku, ya Allah, astagfirullah. Terus dia gini, ya Allah mbak kamu tuh kok kok fitnah aku, astagfirullah. Terus saya baca doa gitu, astagfirullah Rasulullah, ya Allah mbak kamu tuh, aku wis tua kok mbak ngono no gitu. Terus astagfirullah bu, ya Allah ibu terserah mau ngomong apa, ayat kursi, surat apapun terserah, ibu mau sholawatan terserah aku gitu. Yang jelas bu, saya sudah menjelaskan lebih detail dari aslinya. Saya itu dulu BA bu, saya dulu auditor, saya terbiasa menjelaskan itu detail, lebih detail daripada aslinya. Jadi kalau misalnya ibu bilang seperti itu, ya ibu merasa terzalimi oleh saya. Apakah itu tidak terbalik, saya yang digubui ibu seperti apa? Ya Allah mbak gitu. Terus dia ngomong ke dosen baru, ngene lho mbak, aku ki dingenekno ngono, aku ki kajur sing amanah. Ya ngapunten bu, saya itu dulu ya saya nggak pernah pilih Bu Enda. Kenapa? Kalaupun Bu Eri, Pak Saiful masih ada ya waktu itu saya bilang pemimpin itu jangan Nasrani. Tapi Pak Gideon tuh orangnya bersih, makanya nggak ada yang pilih. Pak Gideon tuh cuman dipilih, ada kan totalnya 33 dosen, dia cuma terpilih 9, sisanya tuh Bu Enda semua. Ya karena kan dia kan babunya Nanda gitu kan. Terus habis itu teman-teman kan deket sama Nanda semua, ini Nanda kan semua pegang kendali, dan mereka juga muslim, jadi pasti nggak pilih Pak Gideon. Aku pilih Pak Gideon kenapa? Karena orangnya bersih. Budi juga pilih Pak Gideon. Terus Budi bilang, aku tuh dulu ngerti ya, maksudnya waktu aku jadi KPS Maksi sebelum Bu Sundari, kan Bu Sari juga KPS Maksi sebelum Bu Tantina sama Bu Enda ya periode pertama. Itu aku mikir Bu Enda, Bu Sari itu baik-baik aja gitu. Tapi setelah aku jadi wadek, ternyata aku tahu sekarang siapa yang nggak suka sama aku. Maaf ya, aku dulu pernah gimana sama kamu, kayak waktu ketua itu aku dilengserin sama N itu kan. Terus dia wadul ke Budwi KPS Maksi, Bu Sari KPS 1 sama Bu Enda Kajur. Akhirnya aku kan disidang sama mereka bertiga, dan ternyata setelah mereka nyidang aku, Budwi itu kena juga sama Bu Enda kayak gitu. Jadi intinya Bu Enda tuh kemarin acting. Terus habis itu kan aku ini ya, kan aku sebel ya dimarah terus ya. Akhirnya dia pindah ke Putri, dia ngobrol sama Putri soal si Koja dan seterusnya, soal kerjaannya Putri. Terus habis itu aku keluar, aku kamar mandi, ada Bu Ani. Terus Zabet itu lagi di toilet. Zabet akhirnya ke toilet kan, karena aku bersih terus sama Bu Ana. Sampai di toilet, terus habis itu lama, ada Bibi juga, Bibi sama Bu Ani kan seorangan. Zabet, Arti, Bibi, Bu Ani. Bibi lagi teleponan. Terus Zabet lama di kamar mandi, aku udah kebelet tipis, aku pakai sendal itu. Akhirnya aku ke GKB, ke Godong Baru, ngecek kucingnya Mbak Sri lagi makananku. Terus habis itu aku pakai sendal, aku ke toilet, kan toiletnya dipakai Zabet lama. Itu Bu Ena masih sama Putri, habis kita bersih terus itu. Terus aku
pipis kan, terus aku HP ku itu nyemplung, HP ku nyemplung. Terus habis itu kan aku bersihin, terus ada Pak Asar keluar dari toilet. Terus Pak Asar gini, mbak gitu, Bu Eri mana, Bu Eri udah pensiun Pak. Lu aku ya pensiun besok Maret. Pak Asar tuh tendiknya TU nya FEB itu deket sama aku sama Bu Eri, mesti kalau ke kantin tuh ketemu kan, mesti ngobrol lah. Jadi aku tuh deket banget sama Pak Asar itu. Terus aku Maret besok pensiun, Bu Eri sudah pensiun ya. Iya lo kenapa HP nih gitu. Jadi kita ketemunya di toilet, aku di toilet, terus Pak Asar tuh ngintip aku lagi di wastafel karena HP ku tuh jatuh. Terus tak bersihin kan, aku bawa sabun, terus ada sabun juga di sana, sabun levelku sama anak-anak kan. Terus habis itu aku bersihin HP ku. Terus Pak Asar itu, wes ini tak bantu yang bersihin, nggak usah Pak gitu. Piye Bu Eri, aku pensiun loh, Mbok minta nomor HP Pak Asar gitu. Akhirnya iya Pak, apa Bapak miss call saya ya, lo HP ku di meja Mbak gitu. Pak Asar tuh pincang, kakinya gendut banget terus pincang. Terus habis itu iya Pak, ini Pak, tak catat ya nomor HP-nya, Bapak ada di grup FVP nggak ada. Terus tak catat, terus aku belum WA, nanti WA ya Mbak gitu. Pak Asar, kangen aku sama Mbak Risa gitu. Pokoknya Pak Asar tuh kayak aku tuh kayak anaknya gitu loh, pokoknya spesial lah kok aku sama kayak Bu Eri gitu kan, mesti ketemu di kantin tuh. Kayak Pak Rudi yang kurus itu kan udah pensiun juga, temennya beliau tapi udah pensiun kemarin. Pak Rudi kurus yang aneh itu ada di IG ku, sering tak update di kantin. Nah Pak Asar tuh bilang nanti WA ya Mbak. Iya Pak. Terus aku udah nyimpen nomor WA nya kan. Terus aku masih bersihin HP, beliau udah balik ke meja. Terus aku balik ke gedung, Bu Endah bilang, Bu Endah miss call, Mbak kamu kemana? Bu saya ke GKB. Ngapain? Sampai tadi toilet. Akhirnya saya ke GKB, saya kebelet pipis. Emang aku kebelet pipis banget, dan aku juga mangkel kan, habis bersih terus. Habis itu kan semua akhirnya udah pada balik kan, itu jam 16.30. Aku tuh telat, jadi aku belum nggak dapat mamin. Aku berangkat itu baru jam 11, baru absen berangkat. Jadi aku nggak dapat mamin kan, maminnya jam 7 pagi. Terus habis itu kok Jumat kan, karena pada olahraga wiwi susu itu. Terus habis itu beda sama wiwi susu. Terus habis itu Bu Enda bilang apa, ada Nurul Putri masih beres-beres. Saya udah balik ke ruangannya. Terus bilang Bu Enda gini, loh Mbak kamu itu loh mau kemana ini? Terus itu gimana, kan ada TKT, suruh ngerjain TKT lagi. Bu Enda diminta, tapi aku yang ngerjain kan, pasti kan Bu Enda tuh nggak mau ngerjain. Tapi dia masih acting gitu ke Putri, jadi kayak dia merasa terzolimi. Iya Bu sebentar ya, saya ini tunggu Mbak Pur, rektorat Mbak Pur gopoh hai Mbak Pur. Saya udah ditunggu rektorat. Loh kamu itu tadi ke GKB apa ke rektorat? Jadi ini ke GKB, saya ke rektorat, kamu kok mencla-mencle? Astagfirullah Bu, saya ditunggu Mbak Pur di rektorat Bu, ini jeda 16.30 lebih. Tadi saya ke GKB pipis. Oh gitu, lah tadi katanya ke rektorat. Jadi dia tuh pengen aku tuh ngajukan resign, makanya dia kayak gitu. Makanya dia menjolimi, dia merasa terzolimi biar dosen-dosen baru tuh nggak suka sama aku, ngerti nggak kayak gitu. Padahal aku tuh ngerjakan sesuai prosedur semua dan aku mengatakan apa adanya. Dan dia itu menghasut Prof Indra sampai aku gak ada di PUI. Padahal di PUI itu semua akuntansi bela negara ada, kecuali aku gak ada. Jadi ada tuh unit kayak unit gitu loh, unit akuntansi bela negara, aku tuh gak ada di situ. Aku dibuang sama Bu Endah dan dia bilang Prof Indra yang buang. Aku sampai ngomong, loh Mbak Indra kok Risa kok nggak ada, padahal dia yang buang aku. Jadi dia itu intinya fitnah. Terus dia itu merasa terzolimi, padahal dia itu yang nginjek aku kayak babunya. Dan dia itu merasa sombong kalau dia tuh kajur yang dipilih loh semua akuntansi, karena dia tuh yang paling amanah, paling jujur, karena dia naik Kapolres Kediri. Jadi dia merasa paling jujur, paling amanah, paling sip, padahal dia pelacur. Cuma dapat berondong, penjaga warung.
sampai dia nikah itu viral, ijab kabul udah ada, resepsi semuanya sudah ada, kata Bu Eri. Sampai Bu Eri kaget. Terus Bu Ena tuh nggak mau ngomong kenapa, pokoknya intinya dia malu saat itu dan ingin menutup semuanya gitu. Jadi tolong jangan disebarluaskan. Tapi kan namanya Bu Eri itu kan orangnya kan gini ya, maksudnya detail gitu. Terus Bu Eri kan agak gini, jadi dia tuh jelasin, nggak tahu kenapa ya, saya ngeri banget pokoknya, dibentak-bentak Bu Enda tuh waktu ijab kabul. Langsung, kamu tuh ya Enda gini-gini. Jadi Bu Enda tuh kemarin melakukan apa, terus dia tuh kayak balas dendam gitu loh, pengen semua orang tuh lihat kalau si Enda tuh kayak gitu gitu. Ternyata bener. Terus kata Bu Dwi kemarin di ruangannya, so ternyata bener ya, ada yang nggak suka sama aku di sini. Semenjak aku wadek tuh aku tahu, aku sadar gitu. Ternyata bener selama ini apa selegensi atau apa kita Budu itu pakai peribahasa, dia itu di depan itu bagus tapi di belakang itu dia nginjek-nginjek orang gitu. Dan Budu itu kan, makanya kan Bu Enda kan pamer brondongnya kan di TPWA, padahal itu kan hasil pelacurnya dia sama brondong 7 tahun itu kan, yang lulusan SMP atau SMA gitu kata Bu Eri, yang aku bareng mobilnya, lu gue lu ambil, lu di dashboard, lu gue kayak gitulah pokoknya. Terus ininya gini. Terus habis itu pokoknya Bu Eri tahu semua lah, tapi ya sudah lah, memang Bu Enda seperti itu, tipe cowoknya seperti itu, ya sudah pilihannya seperti itu. Terus anaknya itu kan muridku, jadi muridku itu Wanda namanya, itu anaknya Bu Enda sama anaknya Budu itu sak semester. Rani itu muridku SPM tahun lalu 2023, sistem manajemen, anaknya Bu Dwi. Terus Wanda anaknya Bu Enda itu muridku statistik, dan mereka seangkatan. Jadi Bu Enda Budi itu memang dari dulu saingan, walaupun Bu Enda lebih tua, dan Budi barusan profesor, itu lebih diiyik lagi sama Bu Enda gitu. Kemarin ketemu pun Bu Enda nggak nyapa sama sekali, Budi juga nggak mau lihat Bu Enda sama sekali. Terus habis itu ya apa kan sudah ya. Terus habis itu Budi bilang gini, jadi aku tuh nggak tahu ada orang yang seperti itu di sini, kamu tahu ya si itu kan. Iya Bu Eri juga bilang dari dulu Bodo itu selalu saingan sama itu, termasuk anaknya kan gitu. Dan apa ya Bu, dan Bu Ena tuh kan juga punya anak ya, barusan maba di manajemen yang cowok. Nah habis itu pokoknya intinya saya tahu lah Bu, karena saya udah satu tim riset gitu. Ternyata besoknya bener aku dilabrak pas ada dosen baru. Pas nggak ada dosen baru, pas ruanganku kosong, itu aku nggak dilabrak loh. Kok bisa ya? Terus pas ada dosen baru lengkap, dia langsung merasa terzolimi, terus kayak nyala-nyalain aku. Terus saya bilang gini, ada semua WA-nya lengkap. Terus dia bilang gini, terus dokumennya Mbak, surat-surat dinas. Terus ngomong ke Putri kan, dia ngomong, iki lo digawa Mbak Risa kabeh, aku gak komanan blas, gak dikei blas. Loh ibu ngapunten, saya gitu, ibu waktu kita beli souvenir sendok garpu di NVU ya Bu, ibu tahu ibu kan bawa notanya 33.000 kan, beli 10 itu harganya 3.300 souvenir. Ibu kan bawa notanya, terus notanya hilang. Untung notanya saya update di IG Bu, jadi notanya tuh update di IG, ada di IG ku, saya update di IG Bu. Oh udah tumbuh 4 cm ternyata. Saya update di IG Bu, itu ada di IG saya. Akhirnya ternyata masih ada, saya gitu. Terus untung ketemu, jadi bisa dibuat PJK, tapi di ibu hilang kan. Jadi kan ibu selalu bilang ke saya, semua surat kayak surat apa perjanjian riset itu kan semua saya yang bawa, bukan berarti saya ingin untuk apa Bu saya yang bawa Bu. Lah saya endi, kenapa nggak dikekno aku semua KBKB mbok gowo. Lah ya apa aku arep iso ngerjakno. Loh ya Allah Bu, saya kan cuma bawa surat-surat aja, itu kan nggak buat ngerjakan laporan gitu kan. Laporan emang ibu nyuruh saya, ibu nagih-nagih saya waktu last minute, saya kan nggak ngerti apa-apa Bu, saya kan cuma anggota, semua pengumuman kan jatuhnya ke ibu. Itu pun saya ngerjakan semua laporan last minute Bu, detik-detik terakhir, karena ibu suruh-suruh. Kan saya nggak ngerti kalau katanya ibu yang ngerjain itu.
Terus dia tuh diam aja, enggak, intinya kamu tuh ngerjakan dewe, aku nggak kemana nopo-opo gitu. Ya apa sih, ya Allah, gila aku. Terus habis itu astagfirullah bu, entah Bu Ena terserah ngomong apa, intinya saya udah menjalankan semua sesuai prosedur. Kalaupun ibu bilang seperti itu ya sudah, saya nggak apa-apa, itu kan memang rencananya ibu seperti itu. Lu rencana apa? Astagfirullah mbak, ya sudah, ibu mau fitnah-fitnah saya ke yang lain silakan, intinya saya udah menjalankan sesuai prosedur, aku gitu. Asal ibu tahu ya, kalaupun ibu sombong-sombong ibu jadi kajur, saya tuh dari dulu nggak pernah pilih ibu, saya selalu pilih Pak Gideon, aku gitu. Kalaupun Bu Eri sama Pak Saiful waktu itu bilang di hadis bahwa seorang pemimpin itu nggak boleh nasrani, saya nggak percaya itu Bu, karena saya hanya percaya bahwa pemimpin itu harus jujur dan bersih, saya gitu, harus jujur dan bersih. Jadi ya, jadi ibu salah kalau ibu dianggap bahwa ibu yang paling amanah, aku gitu. Ya udah, intinya terus dia diem aja, astagfirullah mbak, terus dia baca-baca doa gitu, merasa terzolimi gitu. Terus habis itu, ya Allah, ini gila, kayaknya ini perlu dibawa ke menur, nanti tak update di IG aja, bawa ke menur aja itu saya gitu. Jadi intinya dia itu nyalain aku, apa, aku ngerjakan sendiri, padahal aku nggak ngerjakan opo-opo, aku ngerjakan tuh apa adanya, last minute, dan yang, ya Allah, apa adanya banget lah intinya. Terus aku tuh mau ngetik tuh banyak banget soalnya. Terus dia bilang Prof Indra aku yang bawa semua, padahal dia aku dapat 4 juta, dia dapat 2 juta. Terus dia bilang aku dibuang puisi sama Prof Indra nggak mungkin buang aku, karena dia yang ngerekrut aku, milih aku waktu presentasi sama Pak Gendut sama Prof Fauzi waktu itu, karena Prof Fauzi masih manajemen waktu interview 2017 itu. Dia nggak mungkin buang aku, pasti yang buang aku Bu Enda dan semua panitia, ya kan, itu tanda tangan PCK-nya semua di Nanda, itu pasti aku semua dibuang sama Bu Enda, sama dia. Terus dia sekarang mau menghasut dosen-dosen baru bahwa aku tuh jelek, bahwa aku tuh ngerjakan semua sendiri, aku zolimi Bu Enda, aku nggak bagi tugas apapun, padahal aku loh, kan ada mahasiswa juga di situ, mahasiswa tak ajak zoom sama Bu Enda nggak ada waktu, noleh aku ngeresum rekaman itu belas enggak. Terus tiba-tiba dia nagih, mbak ini deadline, kamu udah ngerjakan belum, nanti tak upload, nang dikerjakan tak upload gitu, nanti tak lihatnya tak upload gitu, sedang dikerjakan semua, nanti tak upload gitu. Akhirnya dia ngelihat, oh ya udah perfect, bagus, diupload semua. Jadi dia nggak ngasih nama, makasih oh mbak, yo aku nggak bantu opo-opo, dia bilang gitu kemarin ke aku. Tapi kan itu di depanku, tapi di depan Putri, Nurul sama Zabet, itu dia bilang aku ngerjakan sendiri, nggak bagi apapun ke dia. Tapi di depanku waktu di ruangan, bener kata Budwi itu bilang orang itu ya sa, aku di ruangan kok, orang itu ya sa, dia ngomong ke kita itu baik, tapi ngomong ke orang itu beda gitu. Jadi dia tuh bilang ke Putri, dia ngomong ngarah ke Putri loh, kan ini aku ya di sini ya, di depanku Putri. Terus Bu Enda tuh ngomong ke Putri, aku lembah nggak diumani opo-opo ngerjakno gitu. Bayangin, Risa kabeh sing ngerjakan, aku nggak doman, aku iki dokter, aku iki kajur sa gitu loh. Bu, ya Allah Bu, ngapunten sangat Bu, ibu mau ngerjakan semua silahkan gitu, tapi nanti kalau misalnya ibu nagih-nagih saya gimana, ibu ngerjakan semua silahkan, mau ibu upload sendiri silahkan, ibu ngeluarkan saya jadi anggota silahkan, tapi tolong ibu jangan fitnah-fitnah saya gitu. Loh mbak, ini kenyataan mbak, ini semua saya juga kenyataan, semua ada bukti chatnya Bu, masa saya perlu ngeluarkan bukti chatnya semua ke dosen-dosen, kan dosen-dosen ini juga nggak tahu apa-apa Bu, tolong ibu jangan ngomong sama dia, ngomong sama saya. Kenapa ibu ngomong di ruangan ini, kenapa ibu nggak manggil saya di ruangan ibu, kenapa ibu menjajakan saya ke mereka gitu, padahal saya itu udah jalankan sesuai prosedur, dan ibu fitnah-fitnah saya ke mereka. Bener kata Bu Dwi, katanya ada orang itu ya, ya saya orang itu ya sa, itu dia ngomong baik ke kita, tapi ke orang itu ngomongnya bertolak belakang. Bener kan, Bodo itu, ngapunten, Bodo itu 2019 itu sudah cerai sama suaminya ya, yang ngurusin Mas Teguh sama Mas Priyo, karena 2018 loh, karena suaminya itu stroke, selingkuh terus sama Bodo itu ceraikan, stroke.
gitu. Jadi ya Bu Endah